Sebagai contoh, pembuatan gas CO2 bisa dilakukan secara langsung dengan mereaksikan karbon dan O2 membentuk CO2 dengan melepaskan kalori sebesar 393,5 kJ atau dengan cara bertahap. Tahap pertama, karbon dibakar membentuk gas CO, kemudian gas CO dibakar membentuk gas CO2. Bila kita jumlahkan kedua tahapan reaksi ini, maka kita dapatkan reaksi yang sama dengan reaksi secara langsung, dan besarnya delta H penjumlahan tahap pertama dan kedua sama-sama 193,5 kJ. Hukum Hess dapat dituliskan menggunakan persamaan reaksi termokimia dalam tahapan reaksi atau menggambarkan diagram tingkat energinya dan dengan menggambarkan siklus energi. Sebagai contoh, reaksi pembentukan CO2 bisa kita tuliskan siklus energinya CO2 membentuk CO, CO bereaksi dengan O2 membentuk CO2, atau dengan cara langsung C plus O2 menjadi CO2. C plus O2 adalah sebagai keadaan awal, CO2 adalah keadaan akhir. Kalau kita perhatikan, awal akhir akan sama jumlahnya, sehingga delta H3 itu sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Begitu pula dengan diagram tingkat energinya, cara menggambarkannya kita tulis dulu keadaan awalnya, kemudian keadaan akhirnya, lalu kita tarik sebuah garis tingkat energi, kita tuliskan intermediate-nya, kita urutan nilai delta H-nya. Karena delta H minus 110 lebih besar, maka kita tuliskan lebih atas daripada minus 283. Panah arah ke bawah karena nilainya negatif. Aplikasi hukum Hess. Diketahui delta H pembentukan air adalah min 286 kJ per mol, sedangkan delta H pembentukan uap air adalah min 242 kJ per mol. Tentukan perubahan entalpi yang terlibat dalam penguapan 5,4 gram air dari tubuh kita. Yang pertama, kita tuliskan persamaan reaksi termokimia dari reaksi yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan adalah penguapan air dalam tubuh, kita tahu menguap adalah perubahan dari cair ke gas, maka persamaan reaksinya menjadi H2O liquid menjadi H2O gas. Yang kedua, kita samakan persamaan termokimia yang sudah diketahui dengan persamaan termokimia yang ditanyakan dalam segi jumlah atau koefisiennya dan letak molekulnya. Kita lihat diketahui di soal H2O-nya liquid ada di sebelah kanan, jumlahnya 1, sedangkan di soal atau yang ditanyakan H2O-nya ada di kiri, jumlahnya 1. Maka H2O-nya ini kita balik reaksinya sehingga nanti H2O-nya berada di ruas kiri. Sedangkan untuk reaksi H2O menjadi gas, jumlahnya sudah sama-sama 1 dan letaknya ada di sebelah kanan. Maka ini akan dibuat tetap. Kita balik, H2O-nya ada di kiri, H2O-nya ada di kanan. H2O gas ini sudah sama dengan yang ditanyakan penguapan air. Nah, kalau kita jumlahkan nilai delta H-nya, reaksinya pun juga kita jumlahkan dengan cara kita hilangkan zat yang sama di ruas kiri dan di ruas kanan, saling mengurangi. Itu cara menjumlahkan persamaan reaksi. O2-nya pun kita coret sehingga kita dapatkan hasil penjumlahan delta H-nya plus 286 dikurangi 242, hasilnya plus 44 kJ per mol. Delta H yang kita dapatkan ini merupakan delta H penguapan 1 mol air. Yang ditanyakan adalah penguapan 5,4 gram air. Maka 5,4 gram air ini kita ubah menjadi mol. Kita dapatkan massa air dibagi mR H2O, kita dapatkan 5,4 dibagi 18, hasilnya adalah 0,3 mol, sehingga delta H penguapan 0,3 mol air adalah 0,3 dikali 44 kJ per mol, sehingga kita dapatkan plus 13,2 kJ. Delta H bernilai positif merupakan reaksi endoterm, sehingga penguapan air ini menyerap kalori sebesar 13,2 kJ. Aplikasi
hukum Hess yang berupa siklus energi bisa kita lihat di sini ada reaksi A menjadi B, kemudian D menjadi A dan C menjadi B berbentuk sebuah siklus energi. Kita diminta untuk menentukan nilai X. Caranya adalah kita tambahkan loop, panah loop di tengah siklus. Kemudian trik penyelesaiannya adalah kita jumlahkan delta H yang searah anak panah. Yang searah dengan anak panah yaitu delta H2 dan delta H1. Sedangkan yang berlawanan dengan anak panah yaitu delta H3 dan delta H4. Kita jumlahkan yang searah. Delta H1 ditambah delta H2 sama dengan delta H3 ditambah delta H4. Kita masukkan angkanya X ditambah 488 kJ per mol sama dengan 1436 ditambah min 610 Joule per mol, sehingga didapatkan harga X sama dengan plus 338 kJ per mol. Perhatikan kalau reaksi pembentukan air berikut. Berapa energi yang diperlukan pada penguapan 2 mol air dari tubuh? Ini merupakan aplikasi hukum Hess yang berupa diagram tingkat energi. Kita tuliskan reaksi yang ditanyakan yaitu penguapan dari liquid ke gas. Kita dapatkan delta H-nya adalah delta Hc dikurangi delta H per reaksi. Bisa dilihat di sini bahwa H2OL berubah menjadi H2O gas. Terjadi perubahan anak panah dari liquid ke gas, sehingga kita dapatkan berapa panjang dari garis ini. Kita tinggal mengurangi min 242 dikurangi min 285, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 43 kJ per mol. Nilai 43 kJ adalah energi yang diperlukan pada penguapan 1 mol air. Untuk penguapan 2 mol air maka diperlukan energi 2 kali lipatnya, sehingga delta H-nya 2 kali 43 kJ sama dengan 86 kJ. Jadi energi yang diperlukan dalam penguapan 2 mol air adalah 86 kJ. Terima kasih, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.